Wali Songo bagian 2 Sunan Ampel. Anggota kelompok 8, Rosa Dewi Aprilia, Aisyah Nurul Hidayah, dan Utari Revina Nur Hidayah. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Wali Songo, khususnya tentang Sunan Ampel. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adwatayaji rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami wal karami. Baik teman-teman, kita sudah menyaksikan video tentang Wali Songo. Selanjutnya, kita akan membahas tentang biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai Raden Rahmat yang bernama asli Sayyid Ali Rahmatullah. Beliau adalah seorang ulama dan wali Songo yang merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 di Campa. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandrawulan dari kerajaan Campa, Kamboja. Pada usia muda, Sunan Ampel berpindah ke Jawa Timur dan menetap di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga terkenal sebagai seorang penasihat spiritual dan penyejuk hati para pemimpin dan masyarakat. Ia sering memberikan nasihat tentang keadilan, kebersamaan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan pendidikan. Ia mendirikan pesantren-pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, di antaranya adalah pesantren Ampel Denta di Surabaya. Selain itu, Sunan Ampel juga memiliki peran penting dalam perkembangan seni dan budaya di Jawa Timur. Ia memperkenalkan seni tari, seni musik, dan kesenian tradisional lainnya yang dikombinasikan dengan nilai-nilai agama Islam. Sunan Ampel memberikan nasihat-nasihat yang bernilai kepada umat muslim, baik melalui ceramah maupun tulisan-tulisannya. Salah satu nasihat yang diingat dari Sunan Ampel adalah pentingnya menjaga akhlak dan budi pekerti yang baik. Beliau mengajarkan bahwa seorang muslim sejati harus memiliki karakter yang mulia dan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Sunan Ampel sangat mengedepankan nilai-nilai toleransi agama dalam ajaran Islam yang beliau sampaikan. Beliau tidak hanya menerima umat muslim, tetapi juga melakukan dialog dan kerjasama dengan pemeluk agama lain seperti Hindu dan Buddha. Beliau mengajarkan pentingnya saling menghormati dan memperlakukan setiap orang tanpa diskriminasi agama. Pada puncak kejayaannya, Sunan Ampel dikenal sebagai seorang ulama yang sangat berpengaruh di Jawa Timur. Beliau memiliki pengikut yang banyak dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Sunan Ampel juga mengajar dan mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti ajaran Islam. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Ampel seorang tokoh spiritual yang terkenal. Sunan Ampel adalah seorang guru agama Islam yang sabar dan bijaksana. Ia tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga memperhatikan kehidupan sehari-hari rakyat setempat.
Dalam kesederhanaannya, Sunan Ampel telah menjadi panutan bagi banyak orang. Dedikasinya sebagai seorang guru dan bantuan yang ia berikan kepada rakyat setempat mencerminkan kecintaan dan keikhlasan yang tinggi terhadap agama dan sesama manusia. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel di Jawa memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam dan pelestarian budaya lokal. Pesantren-pesantren ini menjadi tempat belajar agama Islam, pembinaan karakter, dan pusat pengetahuan agama. Mereka juga memberikan pendidikan agama kepada masyarakat sekitarnya. Sunan Ampel dikenal sebagai penasihat spiritual bagi Raden Patah yang pada akhirnya menjadi penguasa Demak. Kerjasama antara Sunan Ampel dan Raden Patah tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam hal politik dan pemerintahan. Sunan Ampel membantu Raden Patah dalam memperkuat kekuasaannya dan memberikan nasihat-nasihat keagamaan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan kerajaan Demak. Sunan Ampel, seorang tokoh agama yang disegani dan dikasihi oleh masyarakat Jawa, telah meninggal dunia. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Dalam kesedihan yang mendalam, rakyat Jawa belajar bahwasanya kepergian fisik Sunan Ampel tidak berarti kehilangan sepenuhnya. Warisannya dalam ajaran Islam terus hidup, memberikan harapan dan kebenaran kepada generasi-generasi selanjutnya. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal karena kasih sayangnya yang luas. Ia merangkul setiap orang yang datang padanya tanpa pandang bulu, tanpa memandang status sosial ataupun agama. Kasih sayangnya begitu besar, seolah-olah ia memeluk seluruh dunia dalam cinta kasihnya. Sunan Ampel adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia mengajar etika dan akhlak yang baik kepada anak-anak muda, memandu mereka untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan baik hati. Ia memberikan contoh kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai moral. Sikap positif Sunan Ampel tercermin dalam ketenangan dan kasih sayangnya di tengah kesulitan. Bahkan ketika wabah melanda, ia tetap tenang dan merawat para pasien dengan cinta kasih tanpa syarat, memberikan mereka harapan di saat yang penuh ketidakpastian. Kemurahan hati Sunan Ampel tidak pernah berakhir. Beliau selalu memberikan makanan, pakaian, dan bantuan finansial kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak peduli seberapa sedikit yang ia miliki, ia selalu berbagi dengan sukacita. Terima kasih sudah menyaksikan.